Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu ya Bapa, di mana pada pagi hari ini kami masih memperoleh napas kehidupan yang daripada-Mu. Bukan karena kekuatan kami, itu semua atas kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah pelita dalam kehidupan kami umat-Mu. Maka dari itu kami memohon kepadamu ya Bapa, penuhilah kami dengan sabda-Mu, supaya kami menjadi pribadi yang bertindak dan sejalan dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat renungan kita pada pagi hari ini tertulis dalam Mazmur 116 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, dalam perjalanan kehidupan manusia, keadaan gelisah, khawatir, ketakutan, dan bahkan stres sering meliputi hati dan pikiran manusia. Namun dalam hal tersebut, dan jikalau itu terjadi dalam kehidupan kita, apakah keadaan itu jadi penghambat buat kita untuk menyerahkan diri atau berdoa kepada Tuhan, dan bahkan semakin dan semakin lagi menjauh dari Tuhan? Atau sebaliknya, dari keadaan tersebut semakin membawa kita kembali ke dalam sikap berdoa dari dasar iman kita yang sesungguhnya kepada Tuhan. Sebab bukan saja merasakan kebutuhan akan pertolongan Tuhan, lebih daripada itu, hanya Tuhan satu-satunya yang sanggup dan menjadi penolong yang sejati. Dalam renungan kita hari ini, pemazmur juga merasakan ketakutan akan kematian yang selalu mengejarnya. Awalnya ia merasa lemah dan putus asa, bahkan tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Ia tengah mengalami kesusahan dan permasalahan besar, sehingga pemazmur mengalami kesesakan dan kedukaan. Bisa kita lihat dalam Mazmur 116 ayat 3 sampai dengan 4. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Namun, lama-kelamaan pemazmur sadar. Pengalaman itu membuat pemazmur semakin mengenal Allah dan semakin bergantung kepadanya. Dalam permasalahannya, ia beralih kepada Allah dengan doa yang tetap dan gigih. Allah pun menjawab doanya dan datang dengan membawa kelegaan. Tepat pada waktunya, bisa kita lihat dalam pengakuan pemazmur ayat yang ke-6. Dalam hal ini, bagaimana kita mengatasi semua kekhawatiran, kegelisahan, atau ketakutan yang meresahkan jiwa kita? Kita harus memiliki iman yang benar-benar kuat, bertumpu
dan berakar pada Kristus dalam diri kita. Dalam kitab Efesus 3 ayat 16 sampai dengan 17 dikatakan, "Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih." Dan tips supaya iman bertumbuh dan berakar dalam Kristus. Dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, "Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Saudara-saudariku, mulailah peduli terhadap firman Tuhan. Jika tubuh kita butuh makan agar tetap sehat dan kuat, demikian pula roh kita butuh makan, yaitu diisi dengan firman Tuhan yang akan mampu menenangkan jiwa kita dari apapun bentuk masalah yang membuatnya resah. Yesus pernah berkata, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Karena itu, jagalah agar jangan sampai roh kita mengalami lapar dan dahaga, mengalami kekeringan, sehingga jiwa kita menjadi gampang disusupi berbagai bentuk kegelisahan yang bisa mengancam hidup kita. Dalam Yesaya 59 ayat 1 dikatakan, "Dia sanggup mengulurkan tangannya yang tidak pernah kurang panjang untuk melepaskan kita, memberi kita kekuatan, memulihkan kita, menyegarkan, dan memberikan ketenangan pada jiwa kita." Dan Filipi 4 ayat 13 juga dikatakan, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Dan dalam Lukas 1 ayat 37 dikatakan, "Tidak ada satupun yang tidak bisa dilakukan Tuhan. Tiada yang mustahil baginya." Demikian firman Tuhan. Dan ada begitu banyak lagi janji perlindungan Tuhan yang siap melepaskan kita dari kesesakan dan memberikan kita kelegaan, memulihkan kelelahan jiwa kita, dan kembali menyegarkannya dengan damai sukacita berlimpah. Jika kita memilih untuk tidak tenggelam pada masalah dan penderitaan, tapi memutuskan untuk memandang kepada Tuhan dalam keadaan apapun, di sanalah kita bisa menyerukan seperti kata-kata pemazmur, "Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu." Mazmur 116 ayat 7. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, atas sapaan firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, melalui dari Roh Kudus-Mu, kuatkan dan teguhkanlah iman kami dalam keadaan apapun, terlebih lagi saat cobaan melanda kehidupan kami, karena kami yakin dan percaya hanya melalui Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus sajalah kami menaruh pengharapan. Terima dan sempurnakanlah doa permohonan kami ini di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.